Suatu hari ada seorang profesor yang ateis berbicara di dalam pelajaran fisika. Profesor itu berkata, "Apakah Allah menciptakan segala yang ada? Jika memang Allah menciptakan segalanya, berarti Allah juga menciptakan kejahatan dan kemaksiatan. Bukannya begitu?" Semuanya pun terdiam dan agak kesulitan menjawab hipotesis yang dilontarkan oleh sang profesor itu. Tapi tiba-tiba terdengar suara seseorang mahasiswa yang memecahkan kesunyian. "Saya ingin bertanya, apakah dingin itu ada?" Kemudian profesor menjawab dengan sedikit nyinyir dan meremehkan. "Pertanyaan macam apa itu? Tentu saja dingin itu ada." Kemudian mahasiswa itu menjawab, "Maaf Prof, menurut saya dingin itu tidak ada. Karena menurut hukum fisika, yang kita anggap dingin itu sebenarnya adalah ketiadaan terhadap panas. Suatu benda pada suhu minus 20 derajat Celcius adalah ketiadaan panas sama sekali. Semua partikel-partikel menjadi diam, statis, tidak bergerak, tidak bisa bereaksi pada suhu tersebut. Kita menciptakan kata dingin untuk mengungkapkan bahwa ketiadaan panas." Selanjutnya Prof, saya ingin bertanya kembali, apakah gelap itu ada? Profesor itu menjawab dengan sedikit agak salah, "Tentu saja ada." Dan mahasiswa pun kemudian menjawab, "Maaf Prof, Anda salah lagi Prof. Menurut saya, gelap itu juga tetap tidak ada. Gelap adalah suatu keadaan di mana tiada cahaya sama sekali. Cahaya bisa kita pelajari, sedangkan gelap tidak bisa. Kita bisa menggunakan prisma Newton untuk mengurai cahaya menjadi beberapa warna cahaya dan pecahan-pecahan cahaya, dan mempelajarinya melalui panjang gelombang pada setiap warnanya. Akan tetapi, kita tidak akan mampu mengukur yang namanya kegelapan, karena seberapa gelap pun suatu ruangan hanya dapat diukur melalui berapa besar intensitas cahaya yang ada dalam ruangan tersebut. Kata gelap dipakai oleh manusia untuk menggambarkan ketiadaan cahaya." Mahasiswa itu pun bertanya kembali, "Jadi, apakah kejahatan atau kemaksiatan itu ada?" Kemudian profesor pun itu menjawab, "Tentu saja ada. Pencurian ada, pemalakan ada, pemerkosaan ada. Itukah namanya kemaksiatan?" kata seorang profesor. Kemudian mahasiswa tersebut berkata, "Sekali lagi maaf Prof, Anda salah. Menurut saya, kejahatan itu tidak ada. Allah tidak menciptakan kejahatan ataupun kemaksiatan, seperti dingin dan gelapnya juga. Akan tetapi, kejahatan adalah kata yang dipakai manusia untuk menggambarkan ketiadaan Allah di dalam dirinya. Kejahatan adalah kata yang dipakai manusia untuk menggambarkan ketiadaan Allah di dalam dirinya. Kejahatan adalah hasil dari tidak hadirnya Allah di dalam hati manusia." Sang profesor pun terpaku, terpana, dan terdiam setelah mendengar jawaban dari mahasiswanya itu. Itulah tadi sekelumit tentang
perdebatan, dialog antara mahasiswa dengan profesor atau dengan gurunya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari perdebatan itu, yang artinya bahwa kita jangan memandang remeh terhadap seseorang meskipun dia itu adalah bawahan kita, meskipun dari segi keilmuan itu di bawah kita. Siapa tahu dia ada ilmu yang dapat kita ambil darinya. Yang menjadi pertanyaan adalah buat para netizen, buat saudara-saudaraku di seluruh dunia Nusantara yang kami cintai ini, bagaimana komentar Anda sekalian? Bagaimana pendapat kalian semuanya? Kami tunggu di komen di bawah ini. Untuk itu, marilah kita sama-sama merenungi lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168, yang sifatnya ini adalah la roib. La roib, tidak ada keraguan di dalamnya. Sekali lagi, Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Ayat ini bercerita tentang bagaimana Allah memanggil yang namanya An-Nas. Allah memanggil manusia dengan sebutan An-Nas. Karena di dalam Al-Quran banyak sekali sebutan manusia yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada An-Nas, ada Ins, kemudian ada Bani Adam, kemudian ada yang lainnya, dan salah satunya di sini kita menggunakan adalah Ya ayyuhan nas. Berarti semua yang namanya manusia, mau beriman dipanggil oleh Allah, mau yang tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya manusia ini adalah akan berlaku hukum dalam ayat yang selanjutnya. Di sini jelas bahwa kulu mimma fil ard. Di sana ada kulu, yaitu makanlah, berusahalah, bekerjalah di atas muka bumi ini. Carilah yang halalan thayyibah. Carilah yang halalan thayyibah. Halal yaitu apa? Halal itu dibagi dua. Yang pertama adalah halal berdasarkan zatnya. Halal berdasarkan zatnya ini seperti apa? Seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kemudian telur, daging ayam, daging sapi, semua makanan yang diperbolehkan menurut kehendak Allah atau menurut syariat Allah, itu adalah halal. Kemudian yang kedua adalah bahwa zatnya itu adalah boleh halal, akan tetapi diperoleh dengan cara yang tidak halal. Misalnya telur diperoleh dengan cara mencuri, maka berubah sifatnya menjadi haram. Zatnya halal, tapi sifatnya adalah menjadi haram ketika diperoleh dengan cara merugikan orang lain, ketika mencuri pisang orang lain, mencuri sapi orang lain, mencuri domba orang lain, mencuri, semuanya adalah perbuatan yang tidak baik. Sehingga apa? Yang tadinya zatnya halal berubah fungsi menjadi haram. Kemudian yang ketiga adalah zatnya betul-betul haram, betul-betul di syariat Islam itu tidak dibenarkan. Salah satu contohnya yaitu makan
makanan darah, marus misalnya. Kemudian yang kedua, daging babi misalnya kita makan, itu adalah haram. Kemudian yang selanjutnya, minum minuman keras, itu pun sama diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di dalamnya itu, di dalam bahan makanan tersebut mengandung bahan-bahan yang pasti merugikan orang lain, baik merugikan buat diri sendiri ataupun bagi orang lain. Sehingga dikatakan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini jelaslah bahwa firman Allah yang termaktub di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 168 ini memerintahkan kepada manusia untuk makan, untuk bekerja, makan dan minum, terutama dari bahan-bahan yang halal, bahan-bahan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahan-bahan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ini menunjukkan bahwa Allah menunjukkan sifat rahman-Nya di dunia kepada siapa saja, kepada yang nakal, kepada yang tidak, kepada yang beriman, kepada yang bermaksiat, semuanya Allah sayang. Ini menunjukkan rahman-Nya Allah dengan mengatakan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ayat ini Allah memanggil secara umum kepada seluruh umat manusia. Akan tetapi ketika Allah memanggil yang ada iman di dadanya, yang ada getaran iman di dalam hatinya, Allah menyebutnya dengan kata lain. Marilah kita simak firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 170. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Kalau kita perhatikan dua ayat tersebut, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 168, kita bandingkan dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Jelas terlihat bahwa ayat 168-nya, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Kemudian ayat 172-nya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dari sini jelas ada perbedaan yang nyata. Ketika Allah memanggil dengan sebutan An-Nas, suruh bekerja, suruh mencari yang halal, karena belum pasti akan mendapatkan yang halal dan thayyib. Apabila ketika kita dipanggil oleh Allah dengan sebutan iman, yang dipanggil adalah imannya, yang dipanggil keyakinannya kepada Allah, maka kata halalnya menjadi hilang, kata halalnya menjadi tiada. Ketika dipanggilnya adalah imannya yang ada di dalam dada manusia. Ya ayyuhalladzina amanu kulu, berusaha, tetapi halalnya tidak ada. Kenapa bisa seperti ini? Ini menunjukkan bahwa orang yang beriman itu pasti akan melakukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman pasti dia malu untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya perdebatan antara mahasiswa tadi dengan sang profesor. Itu merupakan pencerminan atau jawaban dari diskusi atau debat antara mahasiswa
dengan profesornya. Ini yang membedakannya. Kenapa bisa berbuat maksiat? Kenapa bisa berbuat kejahatan? Tiada lain dan tiada bukan adalah karena ada iman di dalam diri seorang manusia. Kalau tidak ada iman, apa bedanya antara manusia dengan hewan? Sehingga dikatakan asfala safili, akan ditempatkan serendah-rendahnya, bahkan balhum adall, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak, apabila kita tidak memiliki iman. Kemudian muncul pertanyaan lanjutan. Bagaimana cara mengetahui supaya di dalam dada, di dalam tubuh kita itu masih memiliki iman, masih memiliki namanya rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Salah satunya yang lebih efektif, karena saking Allahnya sayang kepada kita, kepada hambanya, saking cintanya Allah kepada hambanya, Allah senantiasa memanggil, satu hari 5 kali memanggil dengan sebutan hayya 'alas shalah. Itulah panggilan dari Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Akbar. Seseorang yang beriman, seorang yang ada imannya di dalam dadanya, dia akan bergetar, dia akan wajilat qulubuhum, dia akan bergetar hatinya karena mendengar ayat Allah dikumandangkan. Apa bukti bentuknya bergetar hatinya? Mereka akan tinggalkan pekerjaannya apapun, betapa pentingnya itu. Apapun itu mereka akan tinggalkan demi menghadap kepada Allah yang Maha Akbar. Itulah bentuk daripada masih adanya iman. Imannya itu adalah masih standar. Apabila mereka datang sebelum panggilan dikumandangkan, dia menanti panggilan Allah, itu menunjukkan bahwa keimanannya sangat kuat dan luar biasa. Untuk itu, apabila kita mendengar orang yang azan, kemudian kita hanya santai-santai saja, leha-leha saja, hati-hati wahai saudara-saudaraku. Mungkin iman kita berada dalam palung yang paling dalam, jatuh yang paling dalam. Bahkan ada saudara-saudara kita yang memperolok-olokkan orang muazin yang sedang melantunkan suara azan dan membandingkan dengan yang lainnya, seolah-olah suara yang lain lebih mulia, lebih baik daripada panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat saudaraku, hati-hati bahwa iman kalian mungkin dalam keadaan sakit. Naudzubillah min dzalik. Perbanyaklah istighfar, marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pertanyaan kembali adalah, kenapa Allah memanggil manusia dengan panggilan yang telah dilantunkan tadi, yaitu azan? Apa sih manfaatnya? Apa sih manfaatnya buat kita? Kalau orang yang berbisnis, orang yang berjual beli, biasanya berapa untung yang akan kami dapat? Apa kelebihan yang akan kami terima? Apa keuntungan seberapa besar keuntungan yang kami terima? Allah pun menjawab dengan tegas, hayya 'alal falah. Itulah jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar menjawab, hayya 'alal falah. Ayo, marilah kita mencapai kemenangan. Seolah-olah, wahai hambaku yang sedang bermasalah, wahai hambaku yang sedang berada dalam kesulitan, wahai hambaku yang merasa gelisah, resah dan lain sebagainya, kemarilah wahai hambaku, kemarilah.
قل يا عبادي الذي أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Dari sini jelaslah bahwa saking sayangnya Allah kepada kita, Allah senantiasa memanggil kita 5 kali dalam sehari, dengan tujuan adalah beban yang dipikul oleh kita dalam menghadapi kehidupan ini supaya lebih ringan, supaya falah, supaya sejahtera, supaya senang, supaya berkah, supaya selesai masalahnya jika diadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tiada daya dan kekuatan, hanya disandarkan kepada la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kesimpulannya adalah dosa itu terjadi karena manusia sering lupa menghadirkan Allah dalam hatinya. Untuk itu, hadirkanlah Allah dalam hati setiap saat, maka akan selamatlah kita. Itulah fungsinya iman. Sesungguhnya dosa itu lahir saat iman tidak hadir dalam hati kita. Sesungguhnya kegelapan itu lahir saat iman tidak hadir dalam hati kita. Sesungguhnya kerugian itu lahir saat iman terrobek, tidak hadir, bahkan hilang dalam hati dan aktivitas kita. Semoga bermanfaat. Demikianlah sedikit barangkali wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan pelajaran kali ini bisa lebih meningkatkan kadar keimanan dan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih berprestasi lagi, lebih unggul lagi, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf, karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-haqqu bi rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Dan yang salah itu dari hamba sendiri. Astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.